Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Ibu Wina Puspitasari, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Antar Budaya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok pertama ingin menyampaikan topik materi yang berjudul Komunikasi dan Budaya, Tantangan di Masa Depan. Adapun anggota kelompok yang akan saya perkenalkan, yang pertama ada saya sendiri, Dian Yusuf, selaku moderator. Yang kedua ada Lintang Rahayu Tias. Yang ketiga ada Rahel Priscilla. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Lintang Rahayu Tias. Kepada Lintang, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Untuk materi pertama adalah komunikasi antar budaya sekarang dan yang akan datang. Komunikasi antar budaya, seperti yang Anda ketahui, bukanlah suatu hal yang baru. Sejak awal peradaban, ketika manusia pertama membentuk kelompok suku hubungan antar budaya, terjadi setiap kali orang-orang dari suku yang satu bertera dengan anggota dari suku yang lain, dan mendapati bahwa mereka berbeda. Pertukaran budaya ini telah terakselerasi di masa lampau ke suatu titik seperti yang pernah disebutkan di atas, di mana masyarakat di seluruh dunia terjalin dalam struktur ekonomi yang independen, teknologi, politik, dan hubungan sosial yang kompleks. Selanjutnya, ada globalisasi. Globalisasi telah menjadi istilah umum untuk banyak bahasa dan digunakan dalam banyak disiplin ilmu. Cameron melihat globalisasi sebagai yang sedang berlangsung integrasi ekonomi di dunia. Bagi Gammon, globalisasi mengacu pada peningkatan saling ketergantungan antara pemerintah nasional, perusahaan bisnis, organisasi non-profit, dan warga negara individu. Selanjutnya, perdagangan dunia dan bisnis internasional. Kemampuan untuk memindahkan produk, peralatan, orang, informasi, dan sekuritas dengan cepat ini di seluruh dunia dengan sedikit perhatian terhadap perbatasan nasional atau internasional telah memberikan perkembangan menjadi apa yang biasa disebut perusahaan transnasional. Dengan demikian, keterampilan komunikasi antar budaya kebutuhan kritis, kemampuan untuk bekerja dalam tenaga kerja multikultural, dan berinteraksi dengan orang-orang dari budaya lain. Seringkali dalam bahasa lain, melekat pada keberhasilan sebuah bisnis multinasional. Selanjutnya, teknologi dan perjalanan. Bisnis global akan menyatukan lebih banyak orang dari budaya yang berbeda. Dalam beberapa kasus, kontak ini akan menjadi interaksi tatap muka, dan dalam kasus lain, itu akan menjadi kontak visual melalui sarana elektronik. Tetapi terlepas dari medianya, interaksi yang berhasil akan membutuhkan antar budaya yang berkembang dengan baik, kemampuan berkomunikasi. Selanjutnya, konflik dan keamanan internasional. Tidak diragukan lagi bahwa dunia sekarang menjadi tempat yang semakin berbahaya dibandingkan beberapa dekade lalu. Memerangi ancaman terorisme memerlukan jaringan yang cepat dan terkoordinasi yang tersebar di seluruh dunia. Negara-negara saling berbagi informasi yang berhubungan dengan teroris untuk mengerti dan memperoleh banyak informasi dan untuk berinteraksi dengan wakil dari negara-negara lain dibutuhkan kemampuan komunikasi antar budaya. Selanjutnya, tantangan lingkungan. Masa depan Anda juga akan ditandai dengan tantangan perubahan lingkungan. Untuk banyak manusia di dunia, pemanasan global dan bentuk lain dari degradasi lingkungan adalah bukan teori atau prediksi ilmiah. Mereka adalah realitas yang sedang berlangsung. Para ahli juga memperkirakan bahwa pemanasan global yang berkelanjutan akan menghasilkan kekurangan air yang bahkan akan mempengaruhi Amerika Serikat. Selanjutnya,
Isu kesehatan dunia. Hubungan global sekarang ini juga mempengaruhi masalah pelayanan kesehatan pada saat ini dan yang akan datang. Berhentilah sejenak dan pikirkan betapa cepatnya virus penyebab AIDS tersebar di seluruh dunia. Kemudian ingatlah tentang koordinasi internasional yang dibutuhkan untuk menyebarkan informasi mengenai kesehatan untuk mencegah penyakit ini di seluruh budaya. Sejumlah pemerintah nasional dan internasional sekarang ini bekerja untuk mengontrol dan menemukan vaksin. Selanjutnya, perpindahan penduduk imigrasi. Orang-orang sekarang dimanapun mereka berada, hidup lebih lama dari sebelumnya. Mereka, terutama di Amerika Serikat, pada umumnya ingin bekerja sesudah pensiun atau terpaksa bekerja karena alasan ekonomi. Hal ini tentu saja menggerakkan faktor budaya yang lain. Seperti yang kita ketahui, nilai yang dianut orang tua tidak terlalu sama dengan apa yang Anda anut. Generasi yang lebih tua dipandang sebagai subkultur. Bagaimana pola pikir dari generasi yang berbeda dapat menjadi masalah di tempat kerja seiring dengan semakin banyaknya orang tua yang terus bekerja. Selanjutnya, baik materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahel. Untuk Rahel dipersilakan. Baik, mohon maaf sebelumnya Lintang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Rahel, setelah saya. Baik, terima kasih Lintang. Selanjutnya ada komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya terjadi ketika anggota dari satu budaya tertentu memberikan pesan kepada anggota dari budaya lain. Lebih tepatnya, komunikasi antar budaya melibatkan interaksi antara orang-orang yang persepsi budaya dan sistem simbolnya cukup berbeda dalam suatu komunikasi. Next. Selanjutnya ada budaya dominan. Mike Lemmer mengatakan grup yang dominan di masyarakat Amerika Serikat terbentuk ketika etnis dari Inggris berdiam di sepanjang pesisir pantai Atlantik dan secara bertahap mengembangkan kekuasaan politik, ekonomi, dan agama. Mereka ke seluruh daerah, struktur, nilai, kebiasaan, dan kepercayaan. Kelompok ini dapat ditelusuri dalam yang pertama ada sistem perundang-undangan Inggris, yang kedua ada organisasi perdagangan selama abad ke-16, yang ketiga ada pandangan praktik agama Protestan di Inggris. Next. Subkultur. Di dalam setiap masyarakat, kita akan menemukan budaya yang dominan, tetapi budaya tersebut tidak monolitik. Dengan kata lain, di dalam satu budaya yang lebih dominan, kita akan menemukan banyak budaya lain. Victor mengatakan bahwa budaya suatu negara tidaklah pernah homogen. Di setiap budaya pasti ada kontradiksi internal. Demikian juga pada budaya yang terjadi di Amerika Serikat. Subkultur yang terjadi di Amerika Serikat memiliki ciri yang kita gunakan dalam menjelaskan budaya. Anggotaan subkultur ini berdasarkan ras, latar belakang, etnis, jenis kelamin, umur, kecenderungan seks, dan faktor lainnya. Selanjutnya, komunikasi. Bahwa komunikasi merupakan kemampuan untuk berbagi keyakinan, nilai, ide, dan perasaan. Komunikasi adalah jantung dari semua kontak manusia. Komunikasi merupakan proses dinamis di mana orang berusaha untuk berbagi masalah internal mereka dengan orang lain melalui penggunaan simbol. Seperti contoh, orang yang tinggal di sebuah kota di Kanada, di sebuah desa di India, di sebuah desa di Israel, bahkan orang tinggal di dalam Brazil, mereka menggunakan aktivitas yang sama ketika mereka mencoba untuk berbagi pemikiran dan perasaan mereka dengan orang lain. Dengan kata lain, mereka berkomunikasi. Selanjutnya ada fungsi komunikasi. Yang pertama, komunikasi memungkinkan Anda untuk mengumpulkan informasi tentang orang lain. Pengalaman pribadi akan memberitahu Anda bahwa ketika Anda bertemu seseorang untuk waktu yang tepat, Anda segera memulai mengumpulkan informasi tentang orang yang Anda temui. Yang kedua, ada komunikasi membantu memenuhi kebutuhan interpersonal. Artinya apa? Menghubungkan dengan orang lain memungkinkan Anda untuk mengalami rasa inklusi,
kasih sayang, dan bahkan kontrol dalam diri kita. Selanjutnya ada komunikasi membentuk identitas pribadi. Komunikasi juga berperan dalam menentukan dan menentang identitas diri Anda. Apakah itu identitas individu, kelompok, atau budaya Anda. Interaksi Anda dengan orang lain menawarkan wawasan tentang siapa Anda, di mana Anda berada. Yang terakhir, ada komunikasi mempengaruhi orang lain. Bahwa komunikasi memungkinkan Anda untuk mengirim pesan verbal dan non-verbal yang dapat membentuk perilaku orang lain. Selanjutnya, prinsip komunikasi. Komunikasi merupakan proses dinamis. Artinya apa? Dinamis mengandung arti bahwa pengiriman dan penerimaan pesan melibatkan sejumlah variabel penting yang bekerja dalam satu waktu bersamaan. Kedua, komunikasi merupakan simbol. Simbol merupakan ekspresi yang mewakili atau menandakan sesuatu hal yang lain. Satu yang perlu diingat bahwa simbol itu nggak punya hubungan langsung dengan kenapa yang diwakilinya, sehingga simbol dapat selalu berubah-ubah. Yang ketiga, komunikasi merupakan kontekstual. Komunikasi terjadi pada situasi atau sistem tertentu yang mempengaruhi apa dan bagaimana kita berkomunikasi dan apa arti dari pesan yang kita bawa. Yang keempat, komunikasi merupakan refleksi diri. Menurut Ruben, karena sifatnya yang merefleksikan diri, kita dapat berpikir tentang pertemuan dan keberadaan kita, tentang komunikasi dan perilaku manusia. Yang kelima, ada kita belajar untuk berkomunikasi. Prinsip komunikasi yang ini memiliki arti bahwa kita memiliki otak sebagai sistem yang terbuka, yang mana kita dapat menerima fakta secara bergantian dan otak kemudian menyimpannya secara siklus atau berulang. Yang keenam, komunikasi memiliki konsekuensi. Komunikasi memiliki konsekuensi, memiliki arti semua pesan kita itu terjadi dalam batas waktu yang tertentu, dan itu berakibat orang lain, termasuk pada diri kita. Next. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Rahel. Kepada Rahel, dipersilakan. Ya baik, terima kasih Dian Yusuf. Materi selanjutnya ada budaya. Menurut Rodriguez, budaya terdiri dari bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berperilaku, dan bagaimana kita memandang dunia. Yang membuat budaya menjadi unik adalah karena kita telah berbagi pengalaman tentang budaya kita sendiri kepada orang lain. Kemudian, Triandis juga menjabarkan bahwa budaya adalah seperangkat elemen objektif dan subjektif buatan manusia di masa lalu yang telah meningkatkan kemungkinan bertahan hidup dan menghasilkan kepuasan bagi peserta dalam ceruk ekologis, dan dengan demikian menjadi berbagi di antara mereka yang dapat berkomunikasi satu sama lain karena mereka memiliki bahasa yang sama dan mereka hidup dalam waktu dan tempat yang sama. Kemudian, seperti yang dicatat oleh Philipsen, budaya juga melibatkan pola simbol, makna, tempat, dan aturan yang ditransmisikan. Budaya membantu orang untuk memahami dunia. Boleh di next. Selanjutnya ada dasar budaya. Penjelasan lebih rincinya mengenai fungsi budaya dijelaskan oleh Sowell, yaitu budaya ada untuk melayani kebutuhan vital dan praktis kehidupan manusia, untuk menyusun masyarakat sehingga dapat mengabadikan spesies, untuk meneruskan pengetahuan dan pengalaman generasi yang dipelajari dengan susah payah dari generasi yang lalu dan berabad-abad yang lalu kepada kaum muda dan tidak berpengalaman untuk menyelamatkan generasi berikutnya dari proses yang mahal dan berbahaya untuk mempelajari semuanya lagi dari awal melalui trial and error, termasuk kesalahan fatal.
Budaya melayani kebutuhan dasar dengan meletakkan dunia yang dapat diprediksi di mana masing-masing didasarkan pada hukum. Dengan demikian, memungkinkan kita untuk memahami lingkungan. Menurut Hafilan, pada manusia budayalah yang menetapkan batas perilaku dan membimbingnya di sepanjang jalur yang dapat diprediksi. Boleh di next slide-nya. Oke, untuk selanjutnya ada elemen-elemen budaya. Elemen pertama yaitu sejarah. Sejarah memberikan bimbingan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya ditransmisikan dari generasi ke generasi dan membantu mengabadikan pandangan dunia budaya. Sejarah menyoroti asal-usul budaya dengan memberitahu anggotanya apa yang dianggap penting dan mengidentifikasikan prestasi budaya yang dapat dibanggakan. Kemudian elemen yang kedua yaitu agama. Pengaruh agama dapat dilihat di seluruh jalinan suatu budaya karena melayani begitu banyak fungsi dasar. Ferraro juga mencatat bahwa fungsi dasar ini termasuk kontrol sosial, penyelesaian konflik, penguatan solidaritas kelompok, penjelasan dari suatu yang sukar dijelaskan, dan dukungan emosional. Elemen yang ketiga yaitu nilai. Nilai penting untuk pemeliharaan budaya secara keseluruhan, karena nilai mewakili kualitas yang diyakini orang sangat penting untuk melanjutkan cara hidup mereka. Nilai juga membantu menentukan bagaimana orang harus berperilaku. Kemudian elemen yang keempat yaitu organisasi sosial. Sering juga sebagai sistem sosial atau struktur sosial yang mewakili berbagai unit sosial yang terkandung dalam budaya. Sistem sosial ini juga membangun komunikasi dan mengatur norma-norma perilaku pribadi, keluarga, dan sosial. Dalam struktur sosial, budaya memberikan peran dan harapan tentang bagaimana individu akan berperilaku, apa yang mereka perjuangkan, dan bagaimana mereka akan berpakaian. Dan untuk elemen budaya yang kelima yaitu bahasa. Bahasa tidak hanya memungkinkan anggota budaya untuk berbagi ide, perasaan, dan informasi, tetapi juga salah satu metode utama untuk transmisi budaya. Boleh di next. Selanjutnya ada karakter budaya. Yang pertama, budaya dipelajari. Pengajaran formal tentang suatu budaya jauh lebih terstruktur dan sering diserahkan kepada berbagai lembaga kebudayaan, contohnya seperti sekolah. Budaya diperoleh oleh individu melalui pergaulan dengan orang lain. Kemudian, karakteristik budaya yang kedua yaitu budaya dibagikan. Budaya adalah sesuatu yang dibagikan, contohnya seperti tradisi, adat istiadat, nilai, dan kepercayaan. Karakteristik budaya yang ketiga yaitu budaya ditularkan. Budaya tidak ditularkan melalui gen, tetapi melalui bahasa. Bahasa menjadi sarana komunikasi yang mewariskan ciri-ciri budaya dari satu generasi ke generasi lainnya. Karakteristik budaya yang keempat yaitu budaya pasti berubah. Budaya akan selalu berubah, tetapi tidak statis. Proses budaya mengalami perubahan, tetapi dengan kecepatan yang berbeda dari masyarakat ke masyarakat dan dari generasi ke generasi. Dan karakteristik budaya yang terakhir yaitu budaya terintegrasi. Perkembangan kebudayaan merupakan integrasi dari berbagai bagian. Misalnya, sistem nilai yang terkait dengan moralitas, adat istiadat, kepercayaan, dan juga agama. Sekian materi dari saya. Baik,
Terima kasih Rahel telah menyampaikan materinya dan sekaligus sebagai penutup. Terima kasih, kami dari kelompok 1 izin untuk undur diri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.